ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Oh, kita akan membahas alur cerita film Dark Flight 407. Film ini berasal dari Thailand dengan bergenre horor dan drama. Mengisahkan seorang pramugari yang mempunyai masa lampau terhadap pesawat 407 yang mengalami kecelakaan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Film dibuka saat petugas menyemprotkan cat ke pesawat yang baru saja direnovasi. Yaps, pesawat itu adalah bekas pesawat 407 yang kerangkanya masih bisa digunakan, namun dengan maskapai yang berbeda. Pengecatan pun sudah selesai. Kini pesawat tersebut siap digunakan untuk terbang kembali. Di hari berikutnya, dua orang anak yang bernama Gift dan T nampak sedang bermain pesawat terbang. Tak berselang lama, mereka menyudahi permainannya. Gift melihatkan formulir sekolah penerbangan karena Gift sangat suka sekali dengan pesawat. Scene berganti di dalam mobil milik keluarga Gift. Di sana ada ibunya yang bernama Pen dan ayahnya yang bernama Jamras. Sedangkan Gift sedang bermain simulator pesawat di tabletnya. Keadaan keluarga Gift sangat tidak harmonis lantaran Pen yang selalu egois karena pekerjaannya. Oleh sebab itu, Pen memutuskan untuk berlibur ke Phuket yang berada di luar kota. Di bandara, pramugara bernama Prince dan temannya sedang menunggu temannya yang selalu telat. Tak lama temannya pun datang, ia bernama Nok. Kemudian datanglah New, pramugari senior di antara mereka. Di sana juga sudah ada Pen, Jamras, dan Gift yang sedang menunggu keberangkatan pesawat karena masih dalam pengecekan mesin. Saat pramugari sedang menuju pesawat, New berhenti sambil melihati aneh ke pesawat tersebut. Tak lama, mekanik pesawat bernama Beng melihati New karena mereka mempunyai hubungan spesial. Beng juga sudah menandatangani bukti keamanan mesin pesawat pada pilot. Penumpang pun sudah diizinkan untuk masuk ke dalam pesawat. Pramugari melakukan tugasnya seperti biasa. Di dalam pesawat, Pen selalu marah ke Jamras karena hal kecil saja, sehingga Gift bete melihatnya. Ia pun pindah ke kursi belakang. Di luar pesawat, Beng memastikan keadaan pesawat sudah benar-benar aman. Namun, ia mendengar sesuatu dari dalam mesin pesawat, yang mana itu membuat Beng harus masuk ke dalam mesin pesawat. Sedangkan di atas pria gimbal bernama Wave ini berkenalan dengan wanita di depannya. Ia bernama An. Di ruang mesin, Beng menemukan semacam benda sehingga Beng tidak menyadari ada hantu yang lewat di belakangnya. Lalu, di tempat duduk Gift, ia melihat bola mendekatinya yang berasal dari penumpang anak kecil. Penumpang lain yang seorang biksu, ia duduk di samping Gift. Tak lama, Gift tidak melihat bola anak kecilnya. Ia pun juga tidak melihat adanya penumpang anak kecil. Pesawat akan lepas landas, sedangkan Beng ia dikunci seseorang dari luar yang membuatnya terjebak di dalam ruang mesin. Tak lupa juga para pramugari memperagakan keselamatan sambil menari yang membuat suasana di dalam pesawat menjadi tidak tegang. Sesudah memperagakan, pilot pun bersiap untuk lepas landas dan Beng sudah tidak bisa keluar lagi dari pesawat karena pesawat sudah terbang. Di dalam dapur, Prince kesulitan membuka lemari. Sontak, New langsung teringat bahwa dahulu lemari di pesawat ia bekerja juga sulit dibuka. Lemari itu bisa terbuka jika dipukul. Tak lama, New merasa aneh dan benar di belakang New ada hantu. Ketika New berjalan keluar, biksu dan Gift melihat jejak darah yang mengikuti New. Gift mendatangi biksu tersebut dan menanyakan bahwa ia juga melihatnya, bukan? Namun biksu mengatakan ia tidak melihat apapun. Di sisi lain, An sedang menonton film di tabletnya. Secara diam-diam Wave juga ikut menonton. Karena filmnya sedih, An tahu bahwa Wave juga ikut menonton dan menangis. Wave masuk ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Namun, lampu pesawat mengalami gangguan karena pesawat memasuki badai hujan. Saat Wave tengah mencuci muka, sosok tangan langsung mencakar pipinya Wave. Wave pun kembali ke tempat duduk. An langsung bertanya mengapa ada luka di pipi Wave. Sontak Wave meminta plester kepada pramugari. Namun, pramugari tidak melihat adanya luka pada wajah Wave karena luka itu telah hilang. Di sisi lain ruang kokpit, pilot menyadari ada sesuatu di ruang mesin. Kopilot langsung bergegas mengeceknya hingga ia terkejut karena ada Beng di dalam. Beng dibawa ke atas untuk diobati, sedangkan kopilot masih berada di bawah.
ia melihati keadaan ruang mesin yang sudah kusam bagaikan terbengkalai. Ia pun menyalakan lampu dan tiba-tiba sosok arwah jahat muncul. Di sisi lain, untuk menenangkan suasana penerbangan, Prince memberitahukan penumpang bahwa ada teknisi pesawat dan pramugari yang akan menikah. Bang dan New keluar dibarengi tepuk tangan dari penumpang. Ketika New ke belakang, ia melihat kopilot yang aneh dan berjalan memasuki ruang kokpit. Namun, anehnya kopilot tersebut menghilang. Ditambah keadaan bodi pesawat yang berubah bagaikan pesawat terbengkalai. Suasana di dalam pesawat mulai memanas. Banyak penumpang yang mengalami kesurupan. Bang memberitahu oksigen pesawat telah hilang. Di ruang kokpit, mata pilot telah ditutup arwah jahat. Di sisi lain juga, Giff melihat kembali anak kecil yang bermain bola. Dan tiba-tiba, keadaan penumpang sudah menggunakan kantung udara. New memberitahu kode pintu masuk kokpit karena Bang akan masuk. Namun tetap saja pintunya tidak bisa terbuka. Ditambah kantung udara yang hanya bertahan 15 menit. Oleh karena itu, Bang akan pergi ke ruang mesin untuk memperbaikinya. Bang juga ditemani New untuk ke ruang mesin. Dengan keadaan ruang mesin bagaikan rumah kosong, Bang mulai memperbaiki kabelnya. Namun keadaan New mulai lemas karena tabung oksigennya sudah habis. Kini mereka harus berbagi oksigen yang tersiksa. Namun, tak berselang lama, oksigen yang tersisa juga sudah habis. Sedangkan di atas, Jamras menyanyikan lagu ulang tahun untuk Giff. Lalu tiba-tiba muncul suara lain dengan bersamanya lilin di atas meja jalan. Karena yang lain ketakutan, Wave memberanikan diri untuk menutup hordengnya. Namun sebelum menutup, sempat-sempatnya Wave ingin mencium Anne. Ketika sudah tertutup, tiba-tiba Anne kesurupan arwah. Arwah itu menanyai di mana keberadaan Neo. Keadaan Anne sudah mulai membaik, namun oksigen di kantung udara pesawat sudah benar-benar habis. Para penumpang yang masih hidup mulai merasa sesak nafas dan pingsan. Beruntung Bang sudah berhasil menyalakan kembali oksigennya. Para penumpang juga sudah mulai sadar. Bang dan New juga telah kembali. Namun, Pen marah pada New karena semua hantu itu ada hubungannya dengan New. Pen juga mengusir New ke kabin yang lain. New ditemani Bang ke kabin lain. Namun baru saja mereka masuk, sudah diganggu dengan matinya lampu kabin. New menarik Bang untuk cepat keluar, dan lampu pesawat kini benar-benar sudah padam. Mereka berkumpul secara ketakutan, karena suara demi suara arwah jahat selalu terdengar di telinga mereka. Sampai biksu pun dibuat takut. Prince bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada New. New menceritakan pada 10 tahun yang lalu ada kecelakaan pesawat saat penerbangan pertama untuk New. Saat itu semua penumpang mengalami kesurupan dan hanya New yang selamat. Lalu New mengecek pintu kokpit untuk memastikan apakah ini pesawat yang sama dengan pesawat 10 tahun yang lalu. Ketika dicek, ada 3 arwah pramugari. Sontak saja mereka semua ketakutan. Namun Anne terjatuh dan kakinya sakit. Ia meminta tolong pada Wave. Wave mulai mendekati Anne. Namun tiba-tiba Anne kesurupan. Secara terpaksa Wave harus membunuh Anne. Di dalam ruangan, Bang memutuskan untuk kembali ke ruang mesin. Bang ditemani New, Jarmes, dan Wave. Mereka ingin mencari benda keras untuk membongkar pintu kokpit. Namun di saat sedang mencari, mereka diganggu arwah jahat. New menjelaskan dahulu ia bisa selamat karena memejamkan matanya. Sedangkan di atas, Pen mendengar suara Giff yang ada di luar. Sontak, Pen langsung keluar ditemani biksu. Mereka melihat Anne yang sudah tewas. Namun biksu ingin melihatnya. Tapi ternyata itu adalah arwah nenek-nenek. Nenek itu langsung menyerang Pen. Biksu juga ketakutan karena banyaknya arwah yang gentayangan. Sampai akhirnya Pen membunuh arwah nenek tersebut. Pen juga berhalusinasi melihat biksu menjadi sosok hantu. Sontak, Pen juga membunuh sang biksu. Sedangkan di ruang mesin, arwah 3 pramugari menghantui mereka. Bang menyuruh untuk memejamkan mata. Awalnya, Wave merasa tidak yakin, hingga akhirnya ia memejamkan mata juga. Di atas, Prince dan Angel mendatangi Pen. Lagi-lagi, Pen mengira bahwa mereka adalah hantu. Angel pun dibunuh oleh Pen. Beruntung, Prince bisa masuk ke ruang mesin. Namun, Wave membuka matanya. Sontak, ia ketakutan melihat arwahnya, hingga ia mengambil kapak dan melemparkan ke arwahnya. Namun, malah terkena Prince. Bang menyuruh untuk jangan takut dan kembali ke atas. Benar saja ketika mereka masuk, banyak sekali arwah yang bergentayangan.
Karena Wave takut, ia ke posisi depan. Tapi sayangnya ia harus dibunuh oleh arwah pramugari yang sebenarnya itu adalah Pen. Bang, New, dan Jarmas kembali ke dalam ruang mesin. Di dalam, Jarmas mengatakan jika ia mati, ia akan menyerang para arwah karena sudah mengganggu orang tanpa sebab. Mereka tertawa karena ucapan Jarmas. Tak lama muncul kembali 3 arwah pramugari, tetapi Bang dan Jarmas hanya menertawakan arwah tersebut, sehingga lama-kelamaan arwah tersebut menghilang. Mereka kembali ke atas dan menemukan Gift di kabin lain dalam keadaan ketakutan. Namun Pen datang dan berhalusinasi kembali. Pada akhirnya dengan secara terpaksa Bang melawan kembali Pen dan mengikatnya di bangku. Bang juga akan membongkar pintu kokpit. Singkat cerita aja Bang sudah membongkarnya. Karena lubangnya kecil, Gift lah yang harus membuka pintunya dari dalam. Ketika Gift sudah masuk, wajahnya nampak ketakutan. Ia langsung buru-buru menekan tombol pintunya. Ternyata Gift melihat arwah yang menutupi jendela pesawat. Tak cukup sampai di situ, ternyata Pen melepaskan diri. Ia muncul sambil berusaha membunuh Jarmas. Jarmas secara terpaksa harus menusuk Pen dengan garpu. Dan tiba-tiba pesawat menukik ke bawah. Bang berusaha menaikkan kembali pesawat. Ia pun berhasil. Ketika keluar, New diteror arwah pramugari. New menjelaskan arwah tersebut menyimpan dendam pada New karena telah sengaja menutup pintu kokpit, sehingga teman pramugarinya harus ikut tewas. Ketika hendak menuju ruang kokpit, sosok arwah memasuki tubuh Pen dan langsung mencekik New. Namun, scene langsung berganti saat Bang akan mendaratkan pesawatnya. Bang meminjam handphone Jarmas untuk menelpon pusat pengendalian penerbangan untuk bersiaga di bandara. Bang juga dipandu agar bisa mendaratkan pesawat dengan selamat. Ketika sudah dekat, Bang mulai menurunkan roda pesawat dan mengaktifkan pendaratan otomatis. Namun, banyak arwah yang menahan roda agar tidak keluar. Karena kesal, Bang menantang arwah dengan menghancurkan monitor kokpit. Perlahan, arwah mulai menghilang dari pesawat dan bodi pesawat kembali bersih. Roda pesawat juga sudah keluar dengan sempurna, sehingga Bang bisa mendaratkan pesawat dengan selamat. Kini, Gift, Jarmas, Bang, dan New telah selamat. Bang lebih dulu diturunkan dari pesawat. Di dalam ambulan, Gift bertanya di mana New. Ternyata New juga telah tewas sebelumnya, dan itu hanyalah arwahnya. Di akhir film diperlihatkan pesawat 407 yang kembali dimasukkan ke dalam garasi. Lalu terlihatlah New yang sudah menjadi arwah dari pesawat 407. Film pun selesai. So sobat, jika kalian suka dengan film ini, klik like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video update lainnya. And see you next time.